Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, tadi siang saya memimpin rapat bersama dengan Menko PMK, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala OJK, Menteri Sosial untuk membahas arahan Presiden dalam rangka melaksanakan upaya mengatasi dampak corona, yaitu dalam rangka jaring pengaman sosial untuk mereka yang terdampak, itu melalui bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan. Dari pembahasan itu, yang pertama, pemerintah sudah mempersiapkan BLT dengan cakupan 15,2 juta rumah tangga melalui mekanisme BPNT. Dan ini akan diberikan insya Allah setiap bulan, dan ada penambahan dari jumlah yang lama. Ini yang akan dilakukan itu. Kemudian yang kedua, bagi kelompok masyarakat berpenghasilan harian, ya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan penghasilannya itu harian atau bekerja di sektor informal. Nah, ini pemerintah sedang melakukan inventarisasi dan cakupan sasaran dan besaran jumlah bantuan yang akan kita berikan. Dan sektor-sektor mana nanti ini sedang diinventarisir supaya nanti juga akan menghitung jumlah besarannya dan juga implikasinya pada APBN, yaitu anggaran negara. Sehingga ini perlu ada upaya untuk melakukan inventarisasi lebih lanjut, ya. Nah, kemudian bagi UMKM juga yang terdampak, yaitu usaha mikro dan kecil, UMK, bukan UMKM, ya, UMK, usaha mikro dan kecil. Saya minta OJK dan Menteri Keuangan untuk merumuskan kebijakan relaksasinya untuk meringankan beban mereka, beban-beban yang bisa, misalnya penangguhan, cicilan, ya, dan juga insentif-insentif lainnya. So, UMK ini sangat terdampak dengan adanya corona ini. Karena itu mereka juga harus diselamatkan supaya mereka bisa tidak mati, bisa berlanjut. Ya, oleh karena itu perlu ada insentif-insentif yang diberikan. Nah, ini sedang dirumuskan detailnya oleh OJK dan Menteri Keuangan. Kemudian juga sedang mempertimbangkan pemerintah ini untuk memberikan keringanan pembiayaan tagihan listrik. Ini lagi dipertimbangkan, yaitu untuk rumah tangga miskin yang 450 watt dan 900 watt, tapi yang sudah terdaftar datanya di dalam secara terpadu di Kementerian Sosial. So, kita juga menghindari jangan sampai yang menerima itu justru bukan orang miskin tapi orang kaya, karena itu perlu dilakukan seleksi, ya,
supaya tidak salah memberikan insentif atau bantuan atau subsidi kepada bukan yang berhak. Nah ini saya kira beberapa hal itu, dan semuanya nanti hasilnya akan kita laporkan, disampaikan kepada Presiden untuk menjadi keputusan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak Wapres. Silakan. Assalamualaikum. Identitasnya dijelaskan namanya dan medianya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wapres dan juga Pak Mesduki dan Pak Umar. Saya Eno dari Pro 3 RRI. Pak Wapres, dari 4 poin tadi, rencana pemerintah terhadap program-program ini kapan akan diimplementasikan dan apakah sudah benar-benar firm untuk dijalankan bagi diterapkan pada, mengingat kejadian ataupun wabah corona ini mengkhawatirkan terutama untuk di tanah air. Terima kasih. Untuk yang pertama saya kira yaitu bantuan BLT ya langsung itu sudah akan diterapkan sekarang bulan apa? Sekarang bulan Maret. Mulai April. Sudah Jadi mulai bulan April, April. karena ini sudah mau habis, jadi bulan April untuk yang pertama. Ya, itu sudah bisa diterapkan karena memang datanya sudah ada, semuanya sudah ada, dan kebijakannya juga hampir tidak menjadi masalah. Nah, yang kedua itu memang memerlukan yaitu untuk yang terdampak itu, yang mereka yang tidak tetap, mereka yang bekerja di informal itu sedang inventarisir sektor-sektornya. Ya, kita harapkan juga sebenarnya kalau dalam beberapa hari ini sudah bisa terselesaikan nanti, kemudian untuk diputuskan mungkin diharapkan ya diusahakan supaya bulan April sudah bisa dijalankan. Ini kan kita perkirakan pertama itu kan 3 bulan dulu, 3 bulan. Ya, masa pemberian bantuan itu 3 bulanan. Kita lihat sudah 3 bulan. Jadi kita harap bulan April ini semua sudah bisa dijalankan sebenarnya. Ya. Oke, langsung yang lain silakan. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Pak, saya Nina dari Harian Kota. Silakan Nina. Ya, Pak, pertanyaan saya pertama, berapa sih total alokasi untuk bantuan sosial baik untuk warga miskin maupun warga yang rentan ini? Jadi total anggaran yang disiapkan berapa? Kedua, untuk warga yang sesungguhnya berhak atau mereka rentan gitu Pak. Sebenarnya model pendataannya seperti apa? Kedua, kan masih juga ada warga yang belum masuk di data Kemensos. Model pendataannya seperti apa? Jadi 2 verifikasi untuk warga yang rentan, yang penghasilannya mungkin sangat tergantung pada kerja harian, seperti apa verifikasinya, dan kedua untuk warga miskin yang saat ini belum masuk di data Kemensos seperti apa? Terima kasih Pak Wapres. Oke, makasih Mbak Nina. Silakan Pak. Ya, mengenai implikasinya pada penetapan alokasi anggaran pada APBN ini sedang dihitung tergantung daripada besarnya jumlah bantuan yang akan diberikan oleh Menteri Keuangan, sedang dihitung. Ya. Nah, kemudian mengenai pendataannya itu ada beberapa basis ya yang pasti sudah ada di Kementerian Sosial, DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial itu ada. Kemudian ada juga data tentang penerima PBI ya, di sana ada. Kemudian juga ada yang tadi listrik. Nah ini data ini sekarang sedang dipadukan ya. Kemudian juga seperti yang terdampak seperti ojek atau yang lain-lain. Nah, karena ini sektornya banyak,
Oleh karena itu sekarang sedang dirumuskan berapa sektor mana saja yang akan memperoleh bantuan ini dan berapa jumlah orangnya dan berapa jumlah pemberian yang diberikan setiap bulan untuk kepala keluarga, ya, dihitung dari rata-rata jumlah keluarga. Ini sedang dihitung. Ini ya, hasil tadi itu sedang dirumuskan basis-basis perhitungannya dari apa yang selama ini menjadi acuan. Saya kira itu. Oke, lanjut saya kira. Pak Wapres, saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang ingin saya tanyakan pertama, untuk program bantuan pangan non tunai itu kan sudah berjalan lama, Pak. Nah, apakah yang 15,2 juta itu penerima baru atau itu akan dipercepat penyalurannya? Terus yang kedua, perkiraan pemerintah dampak corona ini akan berjalan berapa bulan ke depan gitu, Pak? Apakah sampai akhir tahun 2020 atau sampai 1 tahun ke depan gitu, Pak? Terima kasih. Di BNT itu kan sebenarnya jumlahnya sudah ada, ya, sudah ada. Hanya sekarang itu ada penambahan dari jumlah yang diterima. Kedua, sistem pembayarannya yang biasanya 3 bulan ini karena untuk mengatasi dampak ini diberikannya per bulan. Nah, ini jadi ada perubahan mekanisme dan juga ada perubahan besarannya. Ya, saya kira ini. Oleh karena itu ini mungkin yang saya bilang tadi bulan April langsung sudah bisa dipastikan itu bisa dijalankan. Nah, perhitungan di dalam menghadapi dampak corona ini dari perhitungan sementara tentu kita mulai dengan 3 bulan. Karena itu kita hitung dari bulan Maret sudah lewat April, Mei, Juni. Itu kira-kira kalau itu nanti belum tentu akan ada perhitungan baru lagi. Jadi per 3 bulan untuk menghitung dampaknya. Makanya bantuan-bantuan itu pun juga disesuaikan dengan ya perkiraan yang ada. Oke, Terima kasih, Pak. Selanjutnya, silakan. Amir dari Media Indonesia. Ya, silakan Amir. Halo. Ya, terus wajahmu kelihatan. Ini terkait ya soal teknis pembagian. Ini kan apakah ini nanti pembagiannya itu melalui direkeningkan atau dia mengambil di mana? Khawatirnya kan nanti kalau diambil kayak model kemarin pasar murah itu jadinya malah physical distancing malah nggak jalan. Ini nanti metode pembagiannya seperti apa pembagian uang ini? Terus kedua, ini terkait supaya tidak salah sasaran. Kan waktu dalam pertemuan TMP 2K, rapat TMP 2K tempo hari itu kan masih ada problem salah sasaran karena datanya belum beres. Nah, apakah ini nanti sudah dibereskan ketika program ini dimulai supaya tidak ada lagi nanti salah sasaran? Itu aja pertanyaan. Ya, saya kira soal data itu justru sekarang sedang disinkronkan. Seperti tadi saya katakan, pertama sektor selain yang BLT itu, sektor-sektor mana saja. Ya, ada sektor informal, ada yang misalnya warung-warung yang terdampak itu, sehingga mereka kemudian juga ojek online yang juga terdampak itu, dan mungkin sektor-sektor mana lagi. Ini yang sedang dirumuskan antara Kementerian Menko PMK, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan, dan juga Menteri Sosial. Ini sudah tadi sedang masing-masing menyampaikan usulan-usulannya untuk disinkronkan. Nah,
tentu mekanismenya itu kalau yang sudah bisa diketahui datanya, ya, yang sudah ada rekening yang ada di dalam BNT itu tentu bisa lewat banknya, bisa juga nanti lewat fintech ya. Tetapi belum diputuskan ya, mekanisme penyalurannya itu. Setelah semua diketahui datanya, baru nanti diputuskan mana mekanisme mana yang paling efektif untuk disampaikan. Untuk menghindari social distancing kan mungkin lebih ini. Ya pasti tidak ada antrian lah. Itu terjadi social distancing namanya itu ya. Betul, betul. Jadi itu pasti menghindari hal-hal yang Kalau ojek online berarti data Grab sama data sudah ada. masuk bagian ya? Sudah ada. Sebagiannya akan dilihat. Ya sebagian akan dilihat. Grab online. Ini bagian-bagian yang sedang dirumuskan. Ya, jadi karena memang ini baru ya. Ini baru kan. Oleh karena itu maka tentu belum ada model yang sudah ada. Jadi mekanismenya juga baru, semuanya dirumuskan baru. Sebelumnya kan tidak ada ini.